Yang kami hormati para peserta sosialisasi terhadap perkumpulan Jawa Wisnu Murti terhadap kerukunan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang kami hormati, acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Sekalian, marilah kita sama-sama awali acara sosialisasi pagi hari ini dengan sama-sama munajat memohon kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara yang kita ikuti diridhoi dan diberkahi oleh Allah, membawa kebaikan untuk kita semua. Dan izinkan saya memimpin pembacaan doa ini dengan tata cara Islam. Seandainya ada yang non-muslim, kiranya dapat memanjatkan doa menurut tata cara agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Laporan tim pelaksana kegiatan sosialisasi kerjasama Bankes Bangpol Provinsi Jambi dengan Perkumpulan Jawa Wisnu Murti Provinsi Jambi tanggal 8 September 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur atau Ketua Umum yang diwakili langsung oleh Bapak Mianto sebagai Ketua Harian. Yang kami hormati Bapak Kabankes Bangpol Provinsi Jambi. Yang kami hormati Kabis Ormas Bankes Bangpol Provinsi Jambi, serta sosialisasi keluarga besar Wisnu Murti dan para tim pelaksana kegiatan sosialisasi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, diberi kesehatan dan kesempatan bisa hadir mengikuti acara sosialisasi dengan tema peran serta Perkumpulan Jawa Wisnu Murti Jambi terhadap kerukunan dan berbangsa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Ormas Wisnu Murti Provinsi Jambi, yang sekaligus orang tua kita, dan juga Wakil Gubernur Provinsi Jambi Bapak Kiai Haji Abdul Sani, Dr. Andes Abdul Sani MPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Miyanto MPD selaku Ketua Harian. Nah, informasi terakhir, beliau masih ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Halim, yang saya hormati Bapak Arif Budiman, Sarjana Ekonomi selaku Sekretaris Wisnu Murti. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Samson, Bendahara. Kemudian yang saya hormati seluruh sesepuh Wisnu Murti Provinsi Jambi yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kemudian yang saya hormati Ibu-Ibu Sri Kandi Wisnu Murti Provinsi Jambi yang hadir pada kesempatan ini, juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kemudian yang saya hormati Pak Jabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Bapak narasumber khusus Bapak Ahmad Sanusi dari Kesbangpol, orang tua kita Datuk Haji Khalif Wabasah Al-Turkali, orang tua kita Bapak Haji Dr. Andes Miyanto MPD yang dihormati Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Wisnu Murti. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Aban. Hari ini spesial kita dipertemukan di sini. Ini sebenarnya ya sesuatu yang ya kita anggap saja refreshing, karena kita tiap hari rapat kerja di kantor jenutup itu mungkin jenuh. Jadi kita ketemuan di sini dengan seragam yang sama, baju yang sama. Ini sesuatu yang kita anggap surprise, dan jangan ada tekanan karena ini tidak ada hubungannya sama warna kuning dan merah, itu tidak ada hubungannya Bapak sekali. Kebetulan warnanya saja. Berikut ini kita mengambil waktu yang singkat karena tujuan kita supaya sebelum jam 12 kita sudah selesai. Tidak perlu panjang-panjang. Jadi berikut mari kita dengarkan paparan dari Bapak Ahmad Sanusi dari Kesbangpol Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf moderator, Pak narasumber, Kang Mas ya. Saya biasa berdiri ya. Rasanya tak sopan pula saya. Di sini ada tua-tua di bawah. Baik. Bapak Ibu saya hormati, tadi sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahu Ahad, Allahu Samad, la ilaha illallah ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, shalli ala sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ini dulu diajarkan oleh kiai saya dulu, Mbah Holil, mbahnya Kiai Haji Hamam Ja'far yang Jawa Tengah. Itulah sampaikan, sampaikan. Alhamdulillah kepada bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini kita masih berkesempatan untuk bertemu bersama-sama. Sungguh kemudian dalam ridho dan rahmat dua kita semua bisa hadir di sini. Yang tinggal di Jurutu, yang tinggal di mana bisa ketemu di sini. Salawat dan salam untuk Nabi bersama Rasulullah dengan duduk dan mulia untuk menyampaikan kesalahan kepada kita, berbentuk Quran dan hadis dan mudah yang lain disampaikan oleh ulama kepada kita, menjadikan tuntunan hidup kita dan jalan kepada hidup kita sehari-hari. Alhamdulillah ya Allah. Saya mungkin saya asalnya dari seberang tadi. Dari seberang Pak D, budeku, ya Mbak Yuku, sing apa? Sing ayu-ayu. Masa masih ayu-ayu tak oke Mas? Iya, Mbak Yuku sing ayu-ayu. Iya. Karena saya Mas umurnya masih muda Mas. Rosone baru 25. Iya, 25. Iya. Tapi sebenarnya 53 jalan 54. Tapi Rasul kan dulu ya? Rasul. Hidup kan, kalau tidak hidup kan Rasul ya. Rasul itu di dalam kan? Rasul. Yang di dalam. Karena sosok kita ini Rasul kan? Rasul. Baik. Saya di sini menggerakkan saya. Gerakkan bentar. Itu saya orang di Semarang. Ujung Laut, Kecamatan Bayangan. Saya kerja Kecamatan Bayangan, Semarang Kota Jambi. Tapi lidahnya lidah Jawa. Iya. Itu dididik Jawa Mas. Saya tamat SD langsung mondok di Gontor. Kemudian itu pindah lagi ke Tabelan, Jawa Tengah. Jadi sering di masyarakat Jawa lidahnya lekat lidah Jawa. Saya ketemu sama suku tuh kita mau. Suku itu namanya kesubuhan. Artinya kita mau berkorban, ikhlas, ridho, dan lugu. Ya lugu, saya intinya jadi. Karena waktu kita singkat ya, lugu ya, lugu. Lebih baik mendengar daripada kita berbicara. Itu lebih banyak kan ilmu. Dalam buku dari Carnegie saya baca. How to impress people. Bagaimana mencari kawan dan benar orang. Lebih baik kita mendengar daripada kita bicara. Itu ya. Ada 3 konsep buku yang saya baca. How to live on the positive thinking. Bagaimana cara hidup dan berpikir positif. Tanam itu. Insya Allah semuanya harus terjadi. The basic of thinking is 1. Berpikir dan berdialog. Kita harus punya jiwa yang besar. Menerima akan perbedaan yang ada di bangsa kita, menerima akan perbedaan umat beragama, ada perbedaan. Saya selalu bilang tidak benar. Waktu saya di Mutiara itu 90% umatnya Kristiani, tapi kompak di situ, jauh dan kompak. Nah, artinya kita jangan memunculkan suatu perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Satu. Nah, untuk kepada kita sebagai wadah kesatuan bangsa. Kemudian suku, tugu, tegak berdiri. Saya ada teman. Memang kadang-kadang kalau kita sudah lingkungan itu sangat membentuk sikap perilaku kita. Luar biasa. Nah, kalau kita tidak kendali, Mas, ya, Mas, kita orang asli Jawa
tinggal sama orang yang biasa mungkin yang ada misalnya kasar. Kadang-kadang ikut-ikutan, kerasa ikut-ikutan. Saya benar. Siang. Saya tidak sebut cara. Siang. Kamu bilang jauh. Jauh, ini kamu. Oh, sikap jauh. Jangan betul-betulan dia istrinya orang tua. Kasar-kasar. Kita. Aku ini orang Jambi mau menunjukkan makanan pulang. Mari disehatkan, mari masukan. Selamat. Alhamdulillah, selamat. Sudah ada agama Islam kan artinya apa? Selamat. Terus kita ya ada satu mungkin saya dengar ya, saya terposolino ya, terposolino dengan rosok. Ya kita dengan rosoknya, yang memang itu berrosok yang sama, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kita punya keinginan ini, punya keinginan dia, mungkin kawan juga ya. Nah, dengan adanya itu sikap terposolino saya. Kan bukan saya saja yang menjadi narasumber ini Pak ya, ada narasumber yang lain. Maka saya bersikap mohon maaf dengan sebesar-besarnya saya. Mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf dengan sebesarnya. Mungkin ada kata-kata saya ya kurang penyampaian kurang bagus. Di antara Pakku, Aliku, Kamasku, Baliku, saya kata Afif, saya ayu-ayu, mohon maaf. Salahnya itu sebenarnya sama ya itu saja yang bisa saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu sekalian paparan singkat, padat, walaupun tidak begitu cekal. Karena beliau mengalami alkulturasi budaya ketika di Gontor yang Jawa Timuran dan Pabilan Magelang yang Jawa Tengah. Itu pun 90% beliau di dalam pesantren, 10%-nya jadi pinggir Kali Kerasa, Kali Putih, di Borobudur sekali-sekali. Jadi berkomunikasi dengan orang Jawa itu juga 0, sekian persen. Jadi ketika tadi beliau menyampaikan ada lugu, ada suku, walaupun kita kupas itu dan tidak bukan kantor perwakilan, tapi ketika Raja Mataram berada di Jambi, dia mengambil satu tempat di situ untuk transit atau stay untuk kantor kecil lah. Dan itu beranak pinak, jadi di sana ada semacam duta besar utusan dari keraton yang menetap di Jambi, kemudian mempunyai istri orang Jambi dan beranak pinak. Maka kalau ketahui kok tinggalnya di seberang dan lahirnya di seberang, tapi namanya pakai Raden, berarti Raden keturunan Jawa. Karena sebenarnya ada dua, ada Emas, ada Raden. Kalau saya Raden yang dibuka. Saya terang Demak, saya itu grade ke-14. Jadi bisa dibuka YouTube silsilah Kerajaan Demak. Jadi saya keturunan dari anak Raden Patah Ki Aryo Pamungkas yang ke-6. Jadi saya keturunan dari Raden Patah yang anak ke-6. Itu Bapak bisa lihat di YouTube. Ini penjelasan yang tak kasih tahu. Ini sebanyak ini saya belum pernah cerita. Jadi begitu bahwa kalau barangkali Kes Bangpol mempunyai semacam piagam penghargaan atau award untuk komunitas-komunitas yang ikut membangun Provinsi Jambi di bidang kebangsaan, kebinekaan dan keragaman, itu Jawa seyogyanya mendapatkan penghargaan itu. Karena diakui atau tidak, kita ikut membangun
bagaimana Provinsi Jambi menjadi maju. Di dalam sejarah, bukan kita menjelekkan yang lain, di dalam sejarah zaman Pak Maskun Sofyan lah Provinsi Jambi mengalami kemajuannya. Itu ponakannya itu ya pakai baju rambutnya panjang, ponaka Maskun. Mulai dari Pak Maskun lah jalan dari Jambi ke Tunggal dibangun, dan jalan-jalan yang lain. Disiplin karyawan, disiplin PNS zaman Pak Maskun lah Jambi ini, sehingga anak didiknya yang sekarang yang waktu itu terus menjadi pejabat adalah Bapak Haji Abdurrahman Sayuti. Itu berkat didikan Pak Maskun Sofyan yang notabene adalah putra Tumenggung siapa itu? Pak Abdurrahman Sayuti, orang tuanya Guru Jafar itu. Nah itu selintingan dengan Guru Dela di Arab Melayu, kemudian Ismail Yusuf. Ya karena saya sering ke situ. Saya sering ke situ karena punya tanggung jawab moral bagaimana ikut mengetahui dan mengembangkan seni budaya Melayu. Itulah kelebihan saya Bapak sekalian. Tahu tentang banyak hal. Demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi tepuk tangan untuk Bapak kita yang satu ini. Ternyata dia tahu tentang luhur dan suku. Terima kasih. Betul sedikit juga. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya Jawa itu mana-mana. Jadi beliau ini dulu, ini untuk berbicara berikutnya ya, karena tadi setengah rolas padam. Yang tengah akan saya perkenalkan Bapak Haji Dr. Andes Haji Khalid Muhabasah atau Mas Gunawan Wibisono. Konon beliau adalah di samping dosen IAIN waktu itu masih IAIN, dan saya di Alia Laboratorium sering ketemu beliau, dan beliau sudah sering mengudara di Adam Berlian. Ya, pasca beliau, jadi waktu itu permintaan dari juragan Adam Berlian, saya disuruh meneruskan. Cuman ya beberapa habis itu terus saya mundur karena pekerjaan saya terlalu banyak. Jadi saya tidak melanjutkan. Saya dengan Mang Aloy, teman dari komunitas Sunda. Jadi Mas Gunawan Wibisono ini juga Jawa. Ya 11-12 dengan Bapak yang dari Kes Bangkol sebenarnya. Artinya kalau untuk mengupas tentang Jawa, saya yakin 50% juga tak nyambung. Karena beliau dibesarkan di wilayah yang notabene-nya di situ juga ada komunitas Jawa, tapi Jawa kiriman dari Jawa. Jadi ada sebuah kota kecil di Tunggal itu namanya Sungai Gebar. Sungai Gebar itu kalau mau ke kota Tunggal itu resikonya ya pokoknya kalau dari rumah kakinya bersih, pokoknya pulang sampai Tunggal ya harus cuci kaki di Sungai Saren. Karena jalannya masih tanah liat dan licin. Tapi hari ini Pak Edi, jadi dari Keraton Jogja juga. Tapi saya nggak tahu saya ini Raden apa tidak. Karena nggak jelas Mbak Buyut saya itu siapa. Tapi yang jelas katanya dari Keraton Jogja yang diutus untuk membuka hutan menjadi desa, yaitu yang sekarang menjadi desa Kalibuci, Kemiri, Kutoarjo. Nah itu kemudian hal ketiga, karena tadi disebutkan basic saya dari sisi pekerjaan itu saya dosen UIN, mungkin saya lebih banyak tekanan saya ini nanti materi ini kepada sisi keagamaan walaupun tidak tuntas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mendadak tadi saya buka internet, saya peroleh data sensus Badan Pusat Statistik yang dilakukan pada tahun 2020. Disebutkan bahwa jumlah suku bangsa di Indonesia ini 1.340 suku. Jumlah suku di Indonesia itu ada 1.340 suku. Ya.
Lalu suku Jawa 41%-nya dari seluruh jumlah penduduk. Jadi hampir separuh itu orang Jawa. Makanya kalau orang Jawa ngamuk, Indonesia ini hancur. Nah ini karena hampir separuh. Lalu bahasa daerah di Indonesia ini ada 1158 bahasa. Maksud saya bahasa daerah. Lalu jumlah pulau 17.000 pulau. Lalu mengenai agama, berdasarkan data BPS itu yang beragama Islam 86,7%, beragama Kristen 10,72%, agama Hindu 1,74%, Buddha 0,77%, Konghucu 0,04%, aliran kepercayaan dan agama lain misalnya animisme, dinamisme itu 0,04%. Berdasarkan data-data yang dirilis oleh BPS ini berarti kita tahu betul Indonesia ini memang benar-benar bineka, majemuk, pluralistik, heterogen, sangat majemuk sekali, baik dari segi pulaunya, suku bangsanya, bahasanya, maupun agamanya. Nah, kemajemukan Indonesia itu akan menjadi faktor yang sangat penting untuk memajukan Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur, dengan catatan apabila kemajemukan itu disikapi secara benar. Tetapi sebaliknya, kemajemukan akan menjadi bumerang, bahkan menjadi faktor kehancuran bagi Indonesia manakala kemajemukan itu disikapi secara salah. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjadikan kemajemukan itu menjadi faktor pendorong bagi kemajuan Indonesia ini? Untuk itu, saya tak mengutip ayat Al-Quran yang termaktub di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu bersuku-suku bangsa dan bergolong-golongan lita'arafu, supaya kamu saling ta'aruf, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu sekalian, ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan sesungguhnya mengandung pemahaman yang pertama, kemajemukan itu memang dikehendaki oleh Allah. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu. Ya, sobat tidak akan sanggup hidup sendiri. Saya sering memberi contoh begini. Boleh saja seseorang itu menjadi sangat kaya raya dengan hartanya yang memang sangat banyak. Tetapi sekaya apapun orang, tetap membutuhkan orang lain. Nah ini, tetap membutuhkan orang lain. Lah kalau tidak ada orang lain yang membantu, sekaya apapun kita, ujung-ujungnya yo masak dewek karena pembantu rumah tangga nggak punya. Ujung-ujungnya nyetir dewek karena tidak punya supir. Ujung-ujungnya nyuci dewek. Apalagi? Ya apa-apa ujung-ujungnya sendiri. Nah, orang bisa menikmati kekayaan karena ada orang lain. Orang bisa menikmati bagaimana indahnya jabatan karena juga ada orang lain. Pak Jokowi itu presiden, tapi kalau tidak ada rakyat, tidak ada gunanya jadi presiden. Betul? Nah, ya. Pak
itu akan bisa dihormati karena jabatannya, karena ada yang lain. Nah, jadi sekiranya tidak ada yang lain, maka orang tidak akan bisa menikmati kekayaan, jabatan, bahkan juga ilmu. Saya bisa jadi dosen karena ada mahasiswa, bisa jadi guru karena ada murid. Lainnya orang-orang mahasiswa orang guru apa gunanya dosen? Betul. Jadi kemajemukan itu dalam rangka supaya hidup itu menjadi indah, bisa saling isi mengisi, bisa saling bekerja sama, bersinergi, sehingga hidup menjadi jalan dan dinamis. Oleh karena itu Bapak-bapak, ya walaupun tadi saya sampaikan orang Jawa itu mayoritas 41% di Indonesia ini, tapi mari kita berusaha memahami bahwa di luar Jawa ada suku-suku lain. Yang kedua, mari berusaha pun kita kerjasama, bersinergi dengan siapapun, supaya apa? Supaya diri kita ini pada akhirnya insya Allah akan menjadi masyarakat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan sebagai masyarakat yang selalu dirahmati. Sebagai akhir dari ucapan saya akan sampaikan satu hadis Rasulullah, ya, innallaha la yamsiru rahmatan ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan rahmat kepada suatu kaum manakala di dalam kaum itu, di dalam masyarakat itu selalu terjadi perpecahan dan permusuhan. Ya, qati'ur rahim yang memutus persaudaraan itu artinya berpecah dan bermusuh-musuhan. Rahmat gak akan diturunkan oleh Allah kepada masyarakat yang selalu gontok-gontokan, bermusuhan, berpecah belah. Rahmat hanya akan diturunkan bila kita selalu bersatu, bila kita selalu menghargai dan mampu berdampingan secara asah-asih dan asuh. Demikian Pak Edi Gunjolo, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Administrasi Faridmawdasa yang telah memberikan paparannya yang singkat, padat, jelas. Untuk yang ini kita perlu tanya jawab, tapi nanti kita akan dengarkan panelis yang ketiga, Bapak Dr. Haji Tianto MPD, untuk menyampaikan paparannya, baru nanti tanya jawabnya di akhir. Silakan Bapak, mohon. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan kronologis atau kurikulum vitae-nya Bapak Haji Tianto, supaya lebih surprise biar beliau sendiri yang menjelaskan, karena tahunya ya kita makan kentang saja, yang lain ya. Mohon silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasulun rabbina bil haqq wa nurul jannah turistumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid Ormas yang izin meninggalkan kita. Kemudian yang lebih penting lagi kepada Nganjuk. Dari Nganjuk itu yang paling terkenal sekali di sana jualnya. Terus ada yang di sana jualan sate, namanya sate kajang. Sate kajang itu dari Purbolinggo. Sudah itu ada yang dari Bojonegoro. Jadi sekitar itu cerita punya cerita. Jadi mereka itu waktu itu dalam pembuangan katanya, pengakuannya, dia sudah keturunan yang keempat. Tiba saya ke Klang Jaya, di sana juga sudah jelas satu kelompok semua orang Jawa. Jadi tadi Pak Haji, Pak Kiai cerita tentang betapa luasnya orang Jawa di seluruh penanjung kepulauan Indonesia. Memang betul adanya.
Memang betul adanya. Oleh sebab itu pada hari ini kita ini sesungguhnya mendapatkan suplemen masukan yang segar dengan tema kita yang juga sudah cukup akrab dan sangat mendukung bahwa kita ini memang pluralisme kebangsaan yang sangat luar biasa. Kalau kita Allah tidak paling hidayah, tidak paling kekuatan, tidak paling ketabahan kepada kita semua dalam waktu hitungan detik saja hancur kita, seperti tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kiai. Sangat betul adanya. Oleh sebab itu kita di sini di nama Wisnu Murti ingin sekali saya menceritakan kembali, sudah saya catat yang saya ingat. Kalau nanti ada yang salah, mohon diperbaiki karena di sini juga ada orang-orang yang sangat militan sekali yang nanti akan kita sebutkan juga di sini. Saya mulai dari embrio awal tahun 2022. Saat itu almarhum Bapak Haji Kudimin bertempat tinggal di lorong Haji Kamil, berdekatan sekali dengan saya, satu sebelah RT. Itu arisan Banyumas. Dalam menyampaikan sambutannya, dia berkata, saya ingin sekali orang Jawa ini lebih besar, tidak hanya sekedar Banyumas, karena waktu itu Banyumas yang eksis betul. Setelah itu dalam perjalanannya di tahun 2023 pertemuan terus berjalan terus. 2003 pertemuan ditingkatkan, diwakili oleh ketua-ketua paguyuban. Nah, di situ mulai kelihatan sekali di antara ketua-ketua paguyuban betapa besarnya Jawa dan betapa hebatnya kalau ini dibuat satu kekuatan silaturahmi. Namun dalam perjalanannya beliau juga kebingungan, apa yang cocok. Kalau nanti ini seperti politik, kalau nanti ini seperti partai, kalau nanti ini nanti dituduh macam-macam. Dan tidak heran pada suatu saat kami bertiga dipanggil, saya, Pak Yulianto, Pak Joko. Kamu ini apa? Jawa udah jelas bikin gerakan di bawah tanah. Nah, apa kata kita? Itu di 2003 yang saya ingat betul. Namun demikian kita tetap terus berjalan. Kita terus berjalan. Di tahun 2004 alhamdulillah didukung oleh, waktu itu saya sebutkan ya, mudah-mudahan ini tidak salah, kalau ada salah sedikit namanya juga karena memang saya udah cari bongkar-bongkar anggaran dasar pertama dulu, ternyata semakin nggak ketemu juga. Yang pertama dukungan dari Bidi Sepuh itu yang paling luar biasa, dari almarhum Purnawirawan Bapak Haji Musa yang dulu waktu itu juga mantan wakil gubernur zamannya Bapak Mas Sofyan. Kemudian kita juga dapat dukungan sesepuh kita dari Bapak Kiai Haji Khairul yang waktu itu masih duduk di DPR, sudah di DPR provinsi. Kemudian juga kita ada Pak sesepuh kita almarhum Mangat Iyo, Opa Iyo. Saya minta bapak-bapak yang tepuk tangan sekuat-kuatnya lah. Saya ingin sekali setiap ada acara Wisnu Murti kepada penyusun narasi mohon berkenan menuliskan para almarhum sesepuh-sesepuh
terutama para pendiri, bukan karena kita ingin mengagungkan beliau, tetapi justru kita berkewajiban menghormati apa yang sudah menjadi perjuangan tanpa pamrih itu. Mohon sekali lagi saya mohon untuk jangan salah paham. Tidak berarti kita ingin mengagungkan beliau-beliau, termasuk kami yang ada di sini, tetapi hanya semata-mata untuk mengenang bersama keberadaan kita, organisasi kita, kepaguyuban kita, perkumpulan kita Wisnu Murti. Tadinya saya sudah menyiapkan konsep karena saya pikir di hadapan kita ada Bapak Ketua Umum, ada sesepuh-sesepuh yang lain, tetapi karena keterbatasan situasi dan kondisi, alhamdulillah hanya ini yang bisa kita bersama-sama untuk silaturahmi. Namun demikian, sekali lagi Bapak Ibu, untuk menutup komunikasi kita dari saya, ada beberapa hal yang sangat krusial, terutama kita apabila dihadapkan dengan situasi agenda pemilu. Ini satu kehidupan yang hampir paling marah ketimbang bagaimana kalau Pak Haji Sudirman pesta, kita diundang datang, semarak juga sih, semarak juga, tapi setelah pesta kita doakan selesai. Pak Haji Samdun sakit, kita doakan udah sehat, berada di hadapan kita, selesai, alhamdulillah. Tetapi pilkada tidak seperti itu. Oleh sebab itu kita bersama mari tetap semangat partisipasi aktif dalam agenda itu. Tentang keberadaan Jawa, saya ada sedikit data. Yang pertama, keberadaan kita Jawa di Provinsi Jambi di tahun, sesungguhnya tadi sudah dimulai dari tahun zaman bahula, zaman dulu sekali memang kita orang Jawa sudah ada. Dan jangan heran kalau di Jambi saja pada tahun 2005 betul ya, 2005 itu dari hasil uji petik pertama, jumlah kita 26% suku Jawa dari jumlah penduduk seluruh provinsi Jambi. Kemudian di tahun 2010 meningkat menjadi 30%. Di tahun 2015 tercatat 33%. Dan terakhir di tahun 2019 mencapai 38% dari 3.566 juta penduduk Provinsi Jambi. Kita menempati 38%. Dengan besarnya suku Jawa, ini kalau tidak kita kelola sama-sama, kita tidak guyup sama-sama, ini suatu potensi yang sangat besar untuk partisipasi aktif membangun Provinsi Jambi. Dan memang kalau tidak ini pun kita sudah partisipasi aktif, sudah kita buktikan tadi dari Pak Edi dalam penyempurnaan moderatornya, keterlibatan bidang ekonominya, pertaniannya, dan yang berbagai macam sektor profesi kita memang sudah cukup diakui. Akan tetapi Bapak Ibu, mungkin tadinya kacamata hitam, bajunya lepis, kiri kanan HP, gendongannya laptop, pakai dantra. Kok bisa ya? Nah, di Indonesia itu penyuluh lapangan ada, petani hebat, subsidi pupuk ada,
satu kali tamat berapa? Tidak kurang dari 150 insinyur. Mana yang mau nanam cabai? Saya pergilah ke Pal 10 di lahan uji cobanya Unja. Orang Betawi. Itu mungkin pengalaman kita, sensi kita, kisi-kisi kita, yang memang itulah keberadaan kita. Minta maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, tapi ini penyemangat kita, warga Wisnumurti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila apa yang saya katakan tadi kurang berkenan dan sedikit-sedikit mengejek, tetapi saya tidak terlalu apa-apa. Anak serinting mencrok neng selasar, sedap dan wangi aromanya, manu disopo wangi. Wisnumurti elok dan besar, sebab didampingi Sri Kandinya. Jala sidak disayap sebilu, pasang bubu dapat seruan. Telah dekat musim pemilu, pilih satu tepat dan menang. Satu lagi, Candi Muaro berujung stupa, bata merah landasanyo. Janji kita sengkuyung Jawa, ngapa nak ambil lainnya? Yang tua-tua ini saja. Bagaimana memotori itu supaya kita tetap kompak. Banyak dari generasi muda yang terhibur dengan organisasi Wisnumurti ini. Ini itu yang pertama. Yang kedua, untuk Wisnumurti kota dimasukkan barangkali ini tidak kurang sekali mengadakan pertemuan sehingga seolah-olah organisasi Wisnumurti kota itu mandek. Bagaimana mendorong itu supaya bergairah kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan tampung dulu. Kita nunggu dua penanya berikutnya. Jadi nanti kita 3 penanya langsung kita jawab sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Suratman, ingin menanyakan kepada Bapak narasumber tentang kegiatan Wisnumurti. Ini kalau kita lihat seolah-olah ada semacam tandingan, yaitu misalkan Puja Kusuma. Ya kan, kalau kita lihat memang itu tadi yang disampaikan Pak Yanto tadi betul. Jadi kami mengharapkan bagaimana cara untuk menyatukan dari Puja Kusuma untuk bergabung kepada kita, Wisnumurti dalam ini. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hajarianto dari Paguyuban Pacitan. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak narasumber Pak Mianto, yaitu
ngumpulke balung pisah. Mohon dijelaskan, kami yang muda-muda ini belum benar-benar memahami makna dari balung pisah. Secara umum sedikit saya ketahui bahwasanya Wisnumurti ini adalah menaungi paguyuban daerah, artinya daerah Jawa, paguyuban kedaerahan asal Jawa. Namun selama ini saya belum pernah mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Wisnumurti, yaitu ketua-ketua atau pengurus-pengurus paguyuban kedaerahan tersebut, yang tujuannya mungkin untuk membahas langkah-langkah action apa ke depannya. Mungkin itu saja. Jadi mohon dijelaskan untuk makna yaitu tadi ngumpulnya balung pisah, untuk supaya yang muda-muda ini mengetahui harus bagaimana action kami selaku pemuda masyarakat Jawa, masyarakat Jambi asal Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 3 penanya. Yang pertama, pun Bapak Sukayetno, Penari Asam. Yang ditanyakan adalah organisasi Wisnumurti supaya menyentuh akar rumput sampai ke bawah. Kemudian juga tentang keberadaan Wisnumurti cabang kota yang kurang berjalan atau kurang eksis. Kemudian ada Bapak Suratman tentang kegiatan Wisnumurti dan tugas Kusuma. Sudah Haji Tanto dari Ketua Pacitan itu tafsir atau makna atau filosofi ngumpulke balung pisah. Ada beberapa hal yang sebelum Pak narasumber berarti menyampaikan, ada hal-hal yang memang harus kita bahas semua, ada hal-hal yang tidak perlu kita bicarakan di sini. Karena contoh untuk pertanyaan Pak Haji Suratman, bagaimana boleh kita bersilaturahmi dalam rangka ukhuwah Islamiyah dengan sedulur-sedulur kita, boleh. Nambah sedulur boleh dengan kawan. Saya sering komunikasi dengan ketua Puja Kusuma, tapi konteksnya ya antara guru dan murid lama nggak ketemu minum bareng. Tapi urusan prinsip ya kita masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan dan mereka juga tidak bisa kita paksa. Itu bagus dengan. Nah, maksud saya begini, ini saya sampaikan supaya kita jangan tambah memperdase gitu loh. Jadi yang nggak penting-penting itu nggak usah kita bahas. Jadi bahas yang kira-kira ini penting banget. Karena alam akan menyeleksi kita. Nanti akan ada yang namanya seleksi alam. Kita akan ada seleksi alam. Nah, ketika alam sudah menyeleksi kita, maka nanti mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang baik, mana yang tidak baik, itu Gusti Allah akan menunjukkan semuanya itu kepada kita semua. Cuman pesan saya pada kita, tetaplah jadi keluarga Wisnumurti yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Oke. Ini meringankan narasumber supaya jawabnya tidak nanti tambah banyak. Selanjutnya sisanya silakan Pak narasumber. Saya mungkin langsung ke sasaran aja ya, Pak ini ya. Dari yang pertama Pak Sudirman itu kenali besar ya, kenali ya. Saya dulu kalau dikenali sana yang di bawah, kenali bawah ya. Kalau yang kenali atas dulu yang selalu disebut-sebut itu ketua apa itu bekerja di pelabuhan itu ya dia yang selalu disebut-sebut Pak ini Pak, pemuda Wisnumurti kita kan memang sudah ada ya, sudah ada, dan insya Allah
Nanti ketua bidang organisasian itu ini ada ketua harian. Nanti kita motivasi terus untuk supaya bersinergis lah dengan yang muda ini, kita rambut, kita masukkan ke wilayah kegiatan kita supaya dia tetap muncul bersama-sama, eksis bersama-sama, dia bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya dalam kesempatan-kesempatan misalnya seperti ini. Nanti kita akan selalu seperti itu, insya Allah. Di sini ada Pak Sekjen supaya jadi catatan Pak Sekjen. Nanti kita pemuda Wisnu Murti itu dengan segala kesempitan waktu beliau, kesibukannya kita todong terus, kita undang terus, rawuh tidak rawuh, kalau kita ada pertemuan seperti apapun, kita harus ada mewakili untuk pemuda. Gitu Pak Sugeng. Kemudian yang kedua itu masalah Wisnu Murti Kota ya. Jadi begini, dari dulu sesungguhnya ini yang hampir kita lupakan. Nafas Wisnu Murti itu terdiri dari paguyuban. Kalau toh pengurus Wisnu Murti nggak punya kegiatan apapun, di paguyuban ini ada arisan, kan berarti Wisnu Murti sudah bergerak. Pak Tarman sudah main pingpong setiap hari, kan berarti Wisnu Murti sudah olahraga. Kemudian dari Pacitan sudah punya kegiatan adu burung merpati maksud saya, burung merpati. Nah kan itu sudah kegiatan. Nah ini yang dimaksud dengan eksistensi pergerakan warga Wisnu Murti itu di situ. Jadi bukan pengurusnya yang gedebak-gedebuk rame-rame, bukan itu. Itu secara secara organisatoris. Saya kira itu Pak. Begini Pak. Jadi yang saya maksudkan itu begini. Jadi kita misalnya pengurus kota itu ya bawa kumpul. Bagaimana kita mengakar rumputkan organisasi kita itu. Jadi ini kan kita nggak pernah ketemu itu. Itu yang saya maksudkan. Mengakar rumputkan Wisnu Murti Kota sampai ke tataran yang paling bawah. Ini Pak maksudnya. Udah lama sekali itu. Udah lama pernah dibentuk begini Pak. Mohon izin, Pak. Terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Edi Kusoro, para narasumber. Kita berikan aplaus kepada moderator dan narasumber. Mohon izin kiranya Pak Sekretaris, Pak Sekjen Wisnu Murti untuk naik ke pentas, Pak Bendahara, Pak Haji Sarno, dan Pak Sudirman. Hadirin yang kami muliakan, acara ini nanti akan ditutup oleh Ketua Harian Bapak Haji Sudirman. Namun sebelum kita nanti santap isoma secara sana, kami sampaikan setelah santap siang, mohon kembali ke ruangan ini untuk penyelesaian administrasi. Bagi yang belum absen, kami persilakan absen. Jadi nanti ada sedikit untuk transportasi daripada pengganti transportasi bapak-bapak. Baik itu, terima kasih. Selanjutnya acara pertemuan ini akan disampaikan oleh Ketua Harian Bapak Dr. Andes Haji Sudirman. Kepada Bapak kami persilakan. Ada dong, Om lo ya, kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, Bapak
Muhammad Ahmad Sanusi, yang saya hormati Bapak-bapak, para pengurus Wisnu Murti, termasuk ibu-ibu Sri Kandi Wisnu Murti yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Setelah lebih kurang 3 jam dari jam 9 sampai saat ini kita sosialisasi kerjasama antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Perkumpulan Jawa Wisnu Murti Provinsi Jambi di tempat ini berlangsung, dan sudah menerima penjelasan pencerahan antara lain dari Bapak Ahmad Sanusi selaku mewakili dari Kesbangpol, Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Halik Muhabasak, dan teman saya Pak Mianto mewakili Ketua Umum Wisnu Murti pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama antara Kesbangpol dan Wisnu Murti pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dan diberikan oleh dan untuk kita semua kiranya minimal akan membuka wacana bagi pendatang-pendatang baru Wisnu Murti, terutama yang disampaikan oleh Pak Mianto tadi tentang cashback. Kita kembali sejenak pada sejarah berdirinya Wisnu Murti 20 tahun